Assalamualaikum Ramadan Berkah bersama warahmatullahi wabarakatuh. channel Sains CRJNT Official. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, berbahagia sekali kali ini kita ingin bincang-bincang bersama Ustadz Herman. Beliau ini saya tahu perjalanan hidupnya, latar belakangnya. Kalau dari sisi pendidikan formal ya biasa-biasa saja, tetapi sesuatu yang luar biasa adalah beliau tidak ada ilmu yang dia dapatkan di dalam perjalanan itu yang tidak diamalkan, diupayakan untuk mengamalkan semua, utamanya terkait masalah dakwah. Ini yang menarik untuk kita simak rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, Ustaz. Ini artinya selama ini saya lihat aktif. Ini sudah, kalau saya tidak salah ingat itu sudah kurang lebih 20 tahun ya. 24 tahun. 24 tahun luar biasa itu, Ustaz, luar biasa. Artinya merasakan suka dukanya itu, manis pahitnya itu yang namanya dakwah itu tentu sudah luar biasa. Tetapi kalau kita melihat tidak pernah menemukan bahwa ada kesedihan di dalam menjalankan itu, malahan ya kalaupun ada air mata yang keluar, air mata bahagia, Ustaz ya. Mungkin bisa cerita bagaimana pengalaman Pak Ustadz selama ini menekuni dunia dakwah. Alhamdulillah. Ini termasuk merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jauh-jauh sebelumnya saya tidak pernah menyangka bahwasanya suatu saat nanti saya seperti ini. Iya. Sejak tahun 2000 awal, Allah Subhanahu wa taala bukakan hati saya untuk buat kerja agama. Iya. Yang dulunya dari dunia hitam, ya Allah Subhanahu wa taala tidak ada susahnya lah kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita hidayah. Jadi selama ini setelah saya geluti namanya kerja dakwah, bergaul dan berbaur dengan masyarakat, baik yang sudah agamawan maupun yang masih awam, bahkan orang-orang yang masih dalam keadaan maksiat pun berbagai macam kita dapatkan. Dan saya itu senantiasa banyak bertanya kalau bertemu dengan orang-orang yang saya anggap bahwa ini orang berilmu, orang alim. Nah, karena saya merasa bahwasanya ini orang belajar gitu. Kemudian pada saat bertemu dengan orang-orang yang mungkin masih awam, maka tentunya kita senantiasa mengajak mereka dalam suasana yang baik, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Maka dalam perkara ini tentu kurang lebih 24 tahun saya sudah merasakan pahit getirnya dan macam ni malundrakna, manis enaknya itu kerja dakwah. Ya, kalau pengalaman yang terkadang membuat kita sedih pada saat kita itu berhijrah, meninggalkan kampung halaman, korbankan segala-galanya, termasuk meninggalkan istri, anak, pekerjaan dan lain sebagainya. Dan terkadang kita datang kepada suatu kampung itu, kita tidak pernah mengharap atau memikirkan, menghayalkan sesuatu hal yang akan kita dapatkan. Terkadang kita itu mengharapkan sesuatu yang baik, yang datanya adalah suatu keburukan. Terkadang dicaci, dilempari, bahkan terkadang disakiti, di badan kita disakiti. Tapi itulah namanya sunnatullah, yang memang dalam kerja dakwah itu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak tantangan dan tentangan. Adapun manisnya ya begitu, kalau pada saat kita datang suatu tempat diterima dengan baik, baik pemerintahnya maupun masyarakatnya dalam buat program, maka tidak sedikit orang-orang asbab kita ini keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya pernah gerak di suatu tempat di Endrekang itu. Naik turun gunung, Pak.
Di sana bahkan tidak ada lampu, kita pakai pelita, masya Allah. Tapi orang-orang yang kami datangi itu maksudnya bersahabat, maka datanglah kesenangan, kenikmatan dalam hidup. Kemudian selama saya ambil usaha dakwah ini kurang lebih 24 tahun lamanya, kalau kita berbicara masalah apa yang telah kami dapatkan, tentunya hal itu agak susah untuk kamu utarakan seutuhnya. Saya pernah ditanya sama adik saya, kapan kau itu berhenti keluar, tinggalkan istri anak, korbankan segala-galanya untuk agama? Maka saya katakan, kalau sudah iman saya baik, sudah merasa bahwasanya iman saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kualitas amal-amal saya sudah diterima Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu mungkin saya sudah berhenti. Tapi selama saya tidak merasa bahwasanya iman saya belum betul, amal saya belum betul, maka saya berbuat pengorbanan. Maka dari hal itulah pahit getirnya meninggalkan keluarga, tentu kita rasakan. Meninggalkan keluarga, istri dan anak yang tercinta untuk perkara agama. Bagaimana agama ini tersebar ke seluruh alam, maka kami rela. Bahkan dalam pengorbanan seperti itu ya, tentunya hal itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri buat kami. Ya. Bahkan pernah suatu ketika tahun 2007, saya ingat, saya itu baru pulang dari 40 hari. Tiba-tiba ada pertemuan lagi, kurang lebih 4 bulan setelah saya pulang dari 40 hari, ada pertemuan lagi. Maka terbentuk lagi satu jamaah. Maka teman-teman mengatakan, kamu pun harus ikut jamaah ini karena masih ada orang-orang baru yang perlu dibimbing. Maka pada saat itu uang yang saya pegang itu cuma kurang lebih 70.000. Maka selepas pertemuan saya musyawarah dengan istri di rumah. Sekarang ada takaza untuk buat kerja agama. Sekarang rombongan terbentuk dan saya dimusahakan untuk ikut ke rombongan itu. Sementara uang hanya 70.000. Maka kalau secara akal, uang 70.000 untuk apa sebenarnya? Mau meninggalkan istri 40 hari, apalagi ongkos keluar untuk kita korban harta dan diri. Maka kami tidak pakai akal. Dalam kerja agama itu tidak pakai akal. Tapi kita pakai hati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak akan menterlantarkan orang-orang yang berjuang untuk agama. Maka alhasil waktu itu kami bergerak. Musyawarah kami, istri saya mengiyakan untuk keluar. Maka dengan modal takwa dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka selama 40 hari ternyata tak ada masalah. Bahkan untuk kebutuhan hidup keluarga ada saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika itu pada saat musim durian, bulan 3 kalau tidak salah, tahun 2007. Maka istri saya kata cerita, sekiranya bapak ada di sini mungkin kami makan durian itu, tapi hanya sekedarnya saja. Tapi asbab bapak keluar, Allah Subhanahu wa taala datangkan rezeki yang tak disangka-sangka. Banyak sekali. Ini secara akal itu 70.000 untuk keluarga itu selama 4 bulan masuk akal. Maka saya pun bergerak, dan saya tepis namanya akal pikir, tapi saya pakai hati bahwasanya intan surullah yang surkum. Luar biasa. Itu janji Allah. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah tolong dia. Kalau Allah sudah menolong kita, maka selesai masalah. Kemudian juga dalam usaha dakwah tabligh ini setelah segeluti, maka arahan para masih kami agar kita ini istiqomah dalam kerja dakwah, tentu hadirkan perasaan butuh terhadap agama. Jadi agama, beliau sampaikan, agama itu tidak pernah sekali-kali membutuhkan kita.
Tidak pernah sekali-kali agama ini membutuhkan kita. Tapi kita yang butuh Kita agama. yang membutuhkan agama. Hadirkan perasaan butuh. Kemudian jangan sekali-kali sudah pernah merasa bahwa dalam diri kita sudah ada, betul-betul sudah merasa sudah diri kita sudah baik. Jangan. Jadi itu arahan para masing-masing kami. Jangan sampai merasa sudah baik, merasa sudah berkorban terhadap agama. Maksudnya hilangkan perasaan merasa itu. Ya. Tapi kita hadirkan perasaan bahwasanya kami belum buat apa-apa, kami belum berkorban apa-apa. Maka akan timbul rasa tawadu, rendah hati, rendah diri di hadapan sama manusia. Jadi alhamdulillah saya juga sudah sering hijrah, tinggalkan satu kampung ke kampung yang lain, maksudnya pindah tempat, pindah rumah. Ya. Banyak hal-hal yang kami rasakan. Termasuk kami pernah hijrah ke desa tetangga kurang lebih 7 tahun. Kami buat kerja agama di sana. Jadi awalnya betul-betul gelap. Kalau kita bicara kasarnya gelap, kampung itu gelap. Tapi benar kata Mas Syekh, para ulama-ulama kami, apabila kegelapan itu dibawakan cahaya, maka dengan sendirinya kegelapan itu akan hilang. Jadi kami juga tidak pernah memikirkan, menghayalkan tentang bahwasanya kampung itu nanti akan hidup suasana agama. Yang dahulunya musala di sana ya paling 1-2 orang yang datang sholat banyak, bahkan kadang kosong, tidak terisi. Tapi setelah kami buat kerja dakwah, buat datangi daripada sesama saudara muslim kami mengajak satu persatu, akhirnya dari 1-2 orang itu akhirnya bisa jadi sampai 3 saf salat berjamaahnya. Luar biasa. Ya. Nah sekarang kami lagi hijrah tinggalkan kampung tersebut, dan saya titip pesan dengan teman-teman bahwasanya jangan kita pernah melihat hasil dalam kerja dakwah ini, karena kerja dakwah ini adalah untuk memperbaiki diri sendiri, bukan untuk memperbaiki orang lain. Karena tidak ada rumusnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis, ada satu manusia yang bisa memberikan hidayah kepada semua manusia. Luar biasa. Jadi kerja dakwah ini, Ustadz, niat kami itu untuk perbaiki orang, bukan untuk perbaiki di sini, bukan perbaiki orang. Ya. Mungkin itu saja, Ustadz. Jumirsa rahimakumullah. Luar biasa. Kita tadi mendengar penuturan Ustadz Herman. Ternyata beliau ini prinsipnya dakwah itu untuk memperbaiki diri sendiri. Artinya sebetulnya lebih dulu mengajak diri sendiri, baru mengajak orang lain. Yang kita sempaan tadi itu, kita teringat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'allahu makhraja, diberikan jalan keluar dari problem yang dihadapinya. Tadi problemnya 70.000, mau keluar tinggalkan istri, uang 70.000 yang dititip ke istri tidak cukup, yang dibawa keluar tidak mungkin. Tapi ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin. Itulah Allah Maha Kuasa. Nah, makanya saya kira apa yang disampaikan beliau tadi ini sebetulnya menggugah kita ini bagaimana beragama dengan benar. Kita merasakan bahwa benar-benar ini kita tidak rugi beragama, karena sesungguhnya sang pemilik ya, sang yang memberi petunjuk itu, hidayah kepada kita itu ya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah memberikan petunjuknya, sudah menjelaskan kalau kita melakukan kebaikan, dia akan memberikan kebaikan yang berlipat-lipat. Nah, hal yang menarik tadi itu bahwa benar janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, saya dengar tadi, intansurullah yansurukum. Kalau kita senantiasa menolong agama Allah, tidak usah pikirkan, Allah pasti tolong kita, kan itu janjinya. Ya Ustaz, luar biasa. Ini tentu menarik buat kita semua, saya kira, dan semoga Ustadz dalam melaksanakan dakwah ini beliau senantiasa konsisten, sehingga kita juga ini insya Allah sedikit demi sedikit. Sebetulnya luar biasa beliau ini, karena kalau kita melihat latar belakang itu, tapi itulah hidayah. Sesungguhnya bukan ilmu yang tinggi,
bukan kedudukan yang mengantarkan orang ke ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi siapa sebetulnya yang lebih memahami tugas hidup ini, bahwa hidup ini adalah untuk dakwah ya Ustaz ya. Untuk dakwah. Luar biasa. Jadi saya kira menarik, makanya sebelum kita akhiri saya ingin sampaikan salah satu juga bukti yang dilakukan para nabi, dan tugas dakwah itu kan tugasnya para nabi. Semua nabi itu berdakwah. Nabi Musa ketika diusir, dikejar oleh Firaun bersama dengan bala tentaranya, beliau itu diilhami larinya ke laut. Ini kalau kita pakai logika seperti Ustadz tadi katakan, saya tidak gunakan logika lagi. 70.000 tidak mungkin dengan logika. Tidak mungkin. Hanya kekuasaan Allah yang ada pada saat itu. Kebesaran Allah sudah masuk dalam jiwa Ustadz ya. Jiwa. Sampai kemudian tidak ada 70.000 itu, kalau Allah yang punya mau luar biasa berlipat-lipat. Nah, ini Nabi Musa lari ke laut. Kalau pakai logika tidak mungkin. Dikejar musuh lari ke laut. Ini kan bunuh diri. Terus kecebur balik belakang musuh. Ini kan bunuh diri namanya. Dijepit dengan ini. Tapi ternyata dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, laut saja itu yang begitu luas terbentang, seolah-olah tak bertepi, bisa menjadi jalan dan penyelamat bagi Nabi Musa bersama dengan umatnya, dan adalah merupakan bencana bagi Firaun bersama dengan bala tentaranya. Saya kira menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz. Saya pun terharu sekali. Saya merasakan bahwa akhirnya juga saya merasakan apa yang saya buat. Oleh karena itu mungkin ada harapannya Ustadz, ada himbauan kepada masyarakat untuk kemudian kita akhiri daripada perjumpaan kita ini. Mohon ada arahan-arahan sedikit sama pemirsa. Jadi harapan saya jangan sampai ada di kalangan umat Islam pada umumnya berprasangka buruk dengan orang-orang yang bergerak. Dan terkadang ada orang yang menilai negatif. Jadi seterus terang saja saya sampaikan bahwasannya dalam usaha kerja dakwah tabligh ini yang telah dibimbing oleh Syekh Ilyas rahmatullah alaih, insyaallah saya sudah merasakan faedahnya. Berbagai macam pertolongan Allah, bahkan pertolongan gaib Allah Subhanahu wa taala pun sudah saya rasakan. Pengalaman-pengalaman iman, alhamdulillah saya sudah rasakan juga, merasakan nikmat ibadah dan lain sebagainya. Kemudian harapan saya khususnya kepada seluruh umat Islam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga beri taufik, berhidayah. Yang masih jauh dari agama, semoga Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah untuk senantiasa kembali ke jalan Allah. Kemudian yang sudah mengamalkan agama, kita harus bersyukur karena sesungguhnya itu adalah hidayah dari Allah, bukan karena kita punya kemauan. Jadi orang beramal mengamalkan daripada agama bukan karena kehendak dia, tapi merupakan hidayah dari Allah, maka kita syukuri. Kemudian saudara-saudara kita yang masih jauh daripada agama ini, bahkan mungkin mereka masih bermaksiat, maka kita jangan berprasangka buruk. Kita tetap datangi mereka. Saya itu belajar dari diri saya sendiri. Jadi kurang lebih berapa tahun itu saya di dunia gelap. Semua, bahkan bisa dikatakan semua kemaksiatan, perbuatan-perbuatan buruk pernah saya lakukan. Dengan sebab adanya orang yang bergerak di kampung saya ikut, maka Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Maka itulah harapan saya, saudara saya masih bermaksiat hari ini, kita jangan berputus asa. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Tidak ada susahnya bagi Allah. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Luar biasa apa yang disampaikan Bapak Ustaz Herman tadi. Semoga insya Allah menjadi dorongan batin buat kita, sehingga kita senantiasa berusaha dan berusaha. Beliau telah mengalaminya. Ini adalah merupakan pengalaman batin. Kalau kita belum mengalaminya, mari kita juga bersama-sama untuk mencari, sehingga kita bisa merasakan manis lezatnya iman itu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.